Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nita Yulihastuti, teman saya Galang Rahmadani dan Uswatun Hasanah akan mempresentasikan materi tentang risk and return. Tujuan dari manajemen keuangan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang tercermin pada harga saham perusahaan, sementara harga saham ditentukan oleh risk and return. Resiko didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan menderita kerugian. Semakin besar peluang untuk rugi, maka semakin beresiko aset tersebut. Dan semakin besar variabilitas return suatu aset, maka semakin beresiko aset tersebut. Resiko dapat dipandang untuk investasi terhadap satu aset dan investasi dalam portofolio. Kehidupan usaha penuh dengan resiko, baik itu resiko finansial maupun manajerial. Resiko finansial berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Sedangkan resiko manajerial berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Selanjutnya adalah sikap seorang investor dalam memandang suatu resiko, sering disebut dengan risk preference, yang terbagi atas resiko indifferent, yaitu sikap terhadap resiko di mana return sama dengan resiko meningkat. Sedangkan risk averse, yaitu sikap terhadap resiko di mana return meningkat sejalan dengan resiko meningkat. Sedangkan risk taking, yaitu sikap terhadap resiko di mana return turun dan layak dengan resiko meningkat. Legal. Yang kedua ada spekulatif risk. Resiko spekulatif suatu ketidakpastian akan terjadinya untung atau rugi. Resiko pasar ada resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional. Berikut akan dilanjutkan oleh Mbak Uswatun. Terima kasih. 3. Static risk. Resiko statis mungkin sifatnya murni atau spekulatif, asalnya dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. 4. Dynamic risk. Resiko dinamis mungkin sifatnya murni atau spekulatif, timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 5. Subjective risk. Resiko subjektif berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-raguan dan kecemasan akan terjadinya kejadian tertentu. 6. Objective risk. Resiko objektif, probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Mengelola resiko. 1. Memperkecil resiko dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi. 2. Mengalihkan resiko dengan cara mengalihkan resiko yang kita terima tersebut ke tempat lain, seperti mengasurasikan bisnis guna menghindari terjadinya resiko yang sifatnya tidak tentu waktunya. 3. Mengontrol resiko dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum terjadi. 4. Pendanaan resiko dengan cara menyediakan dana cadangan atau reserve guna mengantisipasi timbulnya resiko di kemudian hari. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi, yaitu ada 3. Pertama, kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan akan berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada yang difokuskan dan yang dituju. 2. Kondisi tidak pasti. Kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. 3. Kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja dapat merugikan salah satu pihak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.